Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Rabu tanggal 26 Muharram 1436 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 19 November 2014. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Hisnul Muslim min Adhkaril Kitabi was Sunnah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani hafidhahullah ta'ala. Dan kita masuk di bab nomor ke-48, yaitu qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala ma yu'awwadhu bihil aulad. Berkata penulis kitab ini, semoga Allah menjaganya, doa perlindungan untuk anak. Doa ini penting sekali, yaitu bagaimana kita mendoakan anak-anak kita supaya mereka mendapatkan perlindungan dari segala yang buruk, dari segala bencana. Yang lalu sempat disinggung namun belum tuntas. Di situ disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'awwidzul Hasan wal Husain. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membacakan doa perlindungan untuk cucunya Al Hasan dan Al Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang lalu kita sudah berbicara panjang lebar tentang Al-Hasan wal Husain, sahabat Ali dan yang lainnya. Sekarang kita masuk redaksi doanya. U'idhukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Doa ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya rahimahullahu ta'ala melalui jalan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. U'idhukuma, aku memintakan perlindungan ya untuk kalian berdua, bikalimatillahi tammah, bikalimatillahi tammah, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Jadi ini bertawasul ya. Bertawasul dengan nama-nama Allah Al-Asmaul Husna. Kemudian juga dengan kitab Allah Al-Quran yang merupakan kalamullah, firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. U'idhukuma bikalimatillahi tammah, aku memintakan perlindungan kepada Allah. Di situ kepada Allah itu sebenarnya terjemahannya tidak tepat. U'idhukuma billah, itu kalau kepada Allah. Nah ini bikalimatillahi tammah, aku memintakan perlindungan ya dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Jadi berlindung dengan firman-firman Allah yang merupakan sifat Allah dan bagian daripada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sempurna
yang memang tidak ada cacatnya. Firman-firman Allah itu sempurna, tidak ada kurang, tidak ada cacat dari semua sisi. Min kulli syaitanin wa hammah. Oh, itu ada dengan kalimat Allahnya ya. Cuman diakhirkan itu, terjemahannya itu ditambah-tambahi ya, untuk mencocokkan mungkin. Aku memintakan perlindungan kepada Allah untuk kalian berdua dengan kalimat Allah yang paripurna dari gangguan setiap setan. Wahammah, hammah itu dan binatang berbisa. Binatang yang berbisa yang ada racunnya yang bisa menyebabkan anak yang disengat itu mati. Ya, seperti ular, seperti juga kalajengking yang biasanya melata tahu-tahu mengenai anak. Wa min kulli ainin lammah, serta dari bahaya sihir mata yang jahat. Ini dari ain, jadi dari mata yang jahat. Sebenarnya itu bukan sihir ya. Itu tidak ada hubungannya dengan sihir. Dari mata yang jahat, ain. Jadi ada mata itu yang jahat. Mata yang disertai dengan sifat hasud. Dia memandang sesuatu, memuji sesuatu tanpa menyebut nama Allah, tanpa mendoakan, yang dipuji itu langsung rusak. Pernah dahulu ada sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipuji oleh temannya. Sahabat ini putih sekali kulitnya. Aku belum pernah melihat kulit seputih ini. Ya, kulit yang sangat putih ini. Bahkan gadis pingitan pun kulitnya enggak seperti ini. Dipuji. Subhanallah, yang dipuji itu langsung sakit, langsung jatuh. Sakit parah. Ya. Itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Malik, An-Nasai, Ibnu Hibban, sanadnya dinyatakan sahih oleh Al-Albani di dalam Mishkatul Masabih. Ya, melalui jalan sahabat Sahal bin Hunayf. Sahabat Sahal bin Hunayf dikenal sahabat yang kulitnya putih. Ketika mandi, mungkin tampak bagian tubuhnya yang boleh tampak putih sekali. Ada sahabat lain yang bernama Amir bin Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhu, langsung memuji dengan mengatakan, ma ra'aitukal yaum wala jilda mukhabba'ah. Aku belum pernah melihat seperti hari ini, walaupun kulitnya gadis pingitan pun enggak seperti ini. Apa yang terjadi? Fala bitasahal, langsung jatuh sakit, parah sakitnya. Sahabat Sahal bin Hunayf tadi itu. Lalu dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah tanya, "Hal tattahimuna fihi min ahad?" Apakah ada orang yang kamu curigai? Apakah ada orang yang kamu curigai matanya mengenai dia? Lalu mereka mengatakan, "Nadhara ilaihi Amir bin Rabi'ah." Iya, Amir bin Rabi'ah memandang dia dan mengatakan begitu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Amir bin Rabi'ah. Rasulullah marah kepada Amir bin Rabi'ah sambil mengatakan, "Alama yaqtulu ahadukum akhah?" Kenapa seorang dari kamu membunuh saudaranya? Halla idza ra'aita ma yu'jibu barrakta. Kenapa? Ketika kamu melihat sesuatu yang membuatmu ta'ajub, kagum, kamu tidak mengucapkan doa-doa barokah. Barakallahu fiik, barakallahu alaik, masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, la quwata illa billah. Kenapa kamu tidak baca doa-doa? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada Amir bin Rabi'ah untuk mandi. Mandi ya. Nah, kemudian air bekas mandinya itu disiramkan kepada Sahal bin Hunayf yang kena matanya tadi. Disiramkan kepadanya, ya, mulai dari kepala, kemudian juga dari belakangnya, dan subhanallah langsung sahabat Sahal ini sembuh.
Jadi di antara cara pengobatan orang yang kena ain adalah yang dicurigai matanya mengenai disuruh mandi. Lalu air bekas mandinya disiramkan orang yang kena matanya. Jadi ain ini ada. Bahkan disebutkan di dalam hadis banyak orang mati karena kena ain, kena mata orang. Entah di Indonesia ada enggak istilah seperti itu. Kalau di kalangan orang Arab itu masyhur ain, kena mata orang. Jadi orang yang memang oleh Allah diberi mata yang tajam dicampur lagi dengan sifat hasad. Lalu memuji sesuatu, nah yang dipuji itu langsung sakit. Ya, dan ini merupakan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan al-ainu haq. Lau kana syai'un sabaqal qadar la sabaqatul ain. Mata itu adalah hak. Ya, orang kena mata itu hak. Mata yang bisa mengenai orang itu hak. Kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka itu adalah ain, mata. Karena itu kita perlu doa-doa perlindungan supaya kita selamat daripada mata orang ini. Termasuk anak-anak kecil terutama. Karena anak kecil kan mereka belum bisa berdoa. Sehingga mereka tidak mempunyai perisai, tidak mempunyai benteng. Nah, maka kita orang tuanya yang mendoakan. Itu maksudnya mata. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Di sini redaksinya u'idukuma. Karena yang didoakan dua cucunya. Nah, berarti apa namanya? Domirnya, kata gantinya ini perlu dirubah-rubah. Tergantung yang kita doakan itu siapa. Kalau yang kita doakan anak satu, laki-laki, bagaimana domirnya? Anak satu dan di depan kita anaknya itu. Ya, orang kedua tunggal, laki-laki. Domirnya bagaimana? U'iduka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lamah. Ya. Kemudian kalau anaknya perempuan satu di depan kita, ya, kata ganti orang kedua tunggal perempuan. Redaksinya u'iduki bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lamah. Nah, kalau anaknya lebih dari 2, 3 ke atas, maka memakai dhamir jamak. U'idukum bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lamah. Itu kalau di depan kita. Mereka adalah orang kedua, jamak. Tapi kalau ternyata mereka tidak di depan kita, mereka menjadi orang yang ketiga. Tidak di depan kita doakan jarak jauh. Ya, kita doakan mungkin berjauhan, kita di sini, anak di rumah. Kalau kita mau baca doa ini, redaksinya dirubah lagi menjadi orang ketiga. Tunggal atau jamak atau laki atau perempuan masing-masing ada domirnya. Kalau laki-laki, maka domirnya bagaimana? U'iduhu bikalimatil Allahumma, ya, disebut namanya, ya, anakku si fulan. U'iduhu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lamah. Kalau anaknya satu perempuan, ya, jauh di sana, apa? U'iduha bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lamah. Kalau anaknya banyak, u'iduhum bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lamah. Jadi jamak itu di atasnya 2. Kalau satu namanya mufrad, kalau 2 namanya mutsanna. 3 baru jamak. Ya, ini doa sangat bagus. Jangan lupa doa ini perlu dibaca tiap hari untuk memintakan kepada Allah perlindungan bagi anak-anak kita. Nah, di sini juga ada faedah dari sisi akidah.
Di sini ada faedah dari sisi akidah. Bahwasanya kalimat-kalimat Allah, ayat-ayat Al-Quran, firman-firman Allah itu bukan makhluk. Bukan makhluk. Karena kita tidak boleh berlindung kepada makhluk. Lalu ini kita berlindung kepada kalimat-kalimat Allah. Berlindung kepada kalimat-kalimat Allah berarti berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah firman Allah. Firman Allah. Kitab suci. Karena itu nggak boleh dirubah-rubah, nggak boleh diotak-atik, nggak boleh ditafsirkan seenaknya dan yang lain-lainnya. Ya. Sekali lagi doa ini sangat bagus. Jangan lupa doa ini dibaca setiap hari untuk anak-anak kita. Kita ini perlu mendoakan anak kita. Di antara doa harian kita yang terbanyak adalah mendoakan anak-anak kita. Pertama mendoakan diri sendiri. Diri sendiri itu nomor 1 loh. Itu bukan egois, itu ajaran Al-Quran dan ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Kalau antum baca doa-doa di Al-Quran, mendoakan diri dan orang lain, yang didahulukan siapa? Diri sendiri. Rabbighfirli waliwa lidayya. Jadi doa diri sendiri itu paling banyak. Kemudian doa untuk kedua orang tua kandung ibu bapak kita. Kemudian doa untuk anak-anak kita. Ya, kemudian juga suami, istri, kerabat yang paling dekat sampai yang paling jauh, guru-guru dan yang lainnya. Kita perlu punya doa harian seperti itu. Selanjutnya bab yang nomor ke-49, ad-du'a'u lil maridi fi iyadatih. Doa ketika menjenguk orang sakit. Ya, ini doa-doa ketika menjenguk orang sakit. Di dalamnya disebutkan 2 doa saja. Sebenarnya lebih banyak dari ini. Di situ disebutkan doanya adalah la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak apa-apa, penghapus dosa insyaallah. Doa ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ala maridin ya'uduhu qala lahu." Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila masuk menemui orang sakit ketika menjenguknya, nah beliau mengucapkan kepada orang sakit itu, la ba'sa tahur insyaallah. La ba'sa tahur insyaallah. La ba'sa, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Artinya semoga tidak membahayakan. Semoga tidak mengganggu kamu. Semoga tidak parah. Tahur, ya, semoga ini bisa membersihkan dari dosa-dosa. Insyaallah. Nah, insyaallah di sini bukan doa. Karena kita enggak boleh doa pakai insyaallah. Karena ada larangan di hadis lainnya kan? Enggak boleh kita doa Allahumma ghfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah, ampuni hamba jika engkau mau. Sayangi hamba jika engkau mau. Enggak boleh. Jadi doa itu harus yakin, mantap. Nah, insyaallah di sini bukan jumlah doaiyah, bukan seperti itu. Tapi di sini adalah jumlah khobariyah. Artinya pasti dihabarkan. Tidak apa-apa, penyakitmu semoga tidak parah, tidak berbahaya, tidak mengganggu kamu. Semoga menebus dosa-dosa, mencuci dosa-dosa. Itulah yang dikehendaki oleh Allah. Nah begitu. Bukan jika Allah menghendaki. Seakan-akan kita doa kan ngambang akhirnya kan. Padahal kita doa itu suruh yakin. Wal yadzim fit doa. Yakin, mantap. Enggak boleh setengah-setengah. Jadi di sini maknanya adalah insyaallah artinya ya itulah kehendak Allah. La ba'sa tahur, semoga tidak apa-apa, tidak parah, tidak mengganggu kamu dan semoga bisa melebur dosa-dosamu. Itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehendak Allah. Ya. Jadi ini kalau kita doakan orang, menjenguk orang sakit. Kemudian doa yang kedua. As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, ayyashfiyaka 7 marrat. Ya, as'alullahal azim, aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, Rabbal arsyil azim,
Rabb Arsy yang agung pula, an yashfiyaka, agar menyembuhkan dirimu. Ini dibaca 7 kali. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kemudian Abu Dawud, disahihkan oleh Al-Albani sebagaimana di dalam Sahih At-Tirmidzi dan Sahih Al-Jami' melalui jalan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Lengkapnya adalah redaksi sabda beliau, ma min 'abdin muslimin ya'udu maridun. Tiadalah seorang hamba muslim yang menjenguk orang sakit, lam yahdhur ajaluh, yang belum datang ajalnya. Nah, ini syaratnya ya. Orang itu sakit tapi ajalnya belum datang. Fayaqulu indahu sab'a marrat, lalu si penjenguk mengucapkan kepada orang yang berdoa 7 kali ini. As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, ayyashfiyaka. Illa afahullah, melainkan pasti Allah menyembuhkan. Allah memberikan afiyah. Ya, ini diantara adab ketika menjenguk orang sakit, mendoakan. Jadi kalau menjenguk orang sakit jangan sungkan-sungkan. Untuk mendoakan jangan sungkan, doakan. Orang sakit itu senang kalau didoakan. Dia merasa mendapatkan support, merasa mendapatkan motivasi. Wah, ada orang yang peduli kepada saya, ada orang mendoakan saya. Berbeda orang sehat dengan orang sakit itu. Didoakan senang. Ya, ini pun juga redaksinya bisa berubah-ubah kata gantinya, dhamirnya. Tergantung yang kita doakan siapa. Kalau orang laki ini redaksinya, as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka. Orang laki, kamu. Orang kedua tunggal laki-laki. Kalau perempuan ki, as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaki. Ya. Kalau untuk diri sendiri, as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyani. Nah, kita untuk diri sendiri. Aku mohon kepada Allah yang Maha Agung, Rabb penguasa arsy yang agung, semoga Allah menyembuhkan aku. An yashfiyani. Kemudian kalau mendoakan orang jarak jauh, sama dengan tadi redaksinya. Mendoakan orang jarak jauh, orang laki satu. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyahu. Kalau orang perempuan, as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaha. Ya, diganti-ganti ya redaksinya. Dibaca 7 kali, yang penting dengan yakin. Jadi kita tawasul membawa nama Allah, bahwa Allah adalah penguasa arsy. Arsy adalah makhluk yang paling besar. Arsy itu ya tempatnya di yang paling atas, bahkan kubbah lil alam. Jadi arsy itu merupakan kubbahnya alam semesta. Itu dikuasai oleh Allah, apalagi hanya sekedar menyembuhkan orang sakit, lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu ada bab yang berikutnya, bab nomor ke-50. Fadlu iyadatil marid, keutamaan menjenguk orang sakit. Masya Allah ya, menjenguk orang sakit ini keutamaannya sangat besar. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, idza 'ada ar-rajulu akhahul muslim, apabila seorang muslim menjenguk saudaranya sesama muslim. Di sini antum perhatikan ada qaid. Qaidnya adalah ada pembatasan. Sesama muslim. Jadi menjenguk sesama muslim. Bukan berarti menjenguk orang kafir enggak boleh. Menjenguk orang kafir boleh selama ada maslahat untuk kemuliaan Islam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk anak Yahudi yang sakit. Bahkan ketika menjenguk oleh Nabi dipergunakan untuk dakwah, mengajak masuk Islam. Dan ternyata anak ini minta izin kepada bapaknya mau masuk Islam, bapaknya mengizinkan. Dan Nabi senang sekali. Ya, apabila seorang muslim menjenguk saudaranya sesama muslim, masya fi khirafatil jannah hatta yajlis, seolah-olah ia berjalan di taman syurga hingga ia duduk. Subhanallah. Jadi seakan-akan berada di taman syurga. Khirafah. Khirafah itu
ya, di taman surga dalam arti memetik buah-buahnya. Di taman yang penuh buah, dia memetik buah di sana. Hatta yajlis. Jadi semenjak jalan, kita ini berada di taman surga, memetik buah-buah di surga, di taman itu. Sampai duduk. Hatta yajlis. Fa idza jalasa ghamarathu rahmah. Apabila ia telah duduk, maka rahmat Allah menaunginya. Ya, dia diliputi oleh rahmat Allah. Rahmat Allah meliputinya, menaunginya, penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini kebaikan yang sangat banyak. Fa in kana ghudwah shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi. Apabila berkunjung di pagi hari, ada 70.000 malaikat yang mendoakannya sampai sore hari. Jadi kalau kita menjenguk orang sakit pada waktu pagi, ya, kita didoakan oleh 70.000 malaikat. Masya Allah. Jadi 70.000 malaikat mendoakan sampai sore. Wa in kana masa'an shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih. Dan jika berkunjung atau menjenguknya di sore hari, maka ada 70.000 malaikat yang mendoakannya hingga pagi hari. Ini fadilah yang luar biasa menjenguk orang sakit. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Hadis ini sahih sebagaimana di dalam Sahih Ibnu Majah, Sahih At-Tirmidzi, dan disahihkan pula oleh Syekh Ahmad Syakir melalui jalan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Namun, ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, menjenguk orang sakit itu ada adabnya. Ada adabnya. Pertama-tama dilihat dulu, apakah orang yang sakit itu berkenan dijenguk atau tidak. Ini perlu kita perhatikan. Karena ada orang sakit yang tidak mau dijenguk. Bahkan dia tidak mau kalau ada orang tahu dia sakit. Dia malah menyembunyikan penyakitnya. Jangan boleh bilang kepada siapa-siapa. Nah, kalau memang begini, ya jangan menjenguk. Karena tujuan menjenguk ini adalah menghibur, memberikan motivasi, membesarkan hati. Dan itu enggak terpenuhi, dia tambah sumpek, tambah malu dia diketahui. Jadi ini perlu kita perhatikan dulu. Dia termasuk yang mana? Termasuk yang senang dijenguk atau enggak senang. Nah, kalau ternyata dia termasuk yang senang atau mengizinkan dijenguk. Ya, artinya wajar lah, enggak apa-apa orang menjenguk. Ya, kita menjenguk. Namun ketika menjenguk pun kita lihat di sana. Yang hukum umum itu jangan berlama-lama. Karena biasanya orang sakit, kalau kita berlama-lama malah terganggu. Terganggu, dia enggak bebas. Apalagi juga keadaannya mungkin masih kotor. Apalagi mungkin juga ada bau, enggak enak. Dia enggak senang berlama-lama. Secukupnya saja. Datang, secukupnya mendoakan. Mendoakan, apalagi sambil dipegang bagian tubuhnya. Atau kita mendoakan sambil ngangkat tangan gini, itu boleh. Itu senang orang sakit didoakan, itu senang sekali. Berbinar-binar dia. Itu berharga bagi dia. Nah, jangan berlama-lama. Selesai, ya sudah pamitan pulang. Kemudian kecuali kalau orang sakit itu ternyata senang sama kita. Dia senang dan dia ingin kita berlama-lama. Nah, silahkan, enggak apa-apa. Kan gitu kan? Mungkin sahabat kita, mungkin dia mencintai kita. Dia senang kalau kita berlama-lama, silahkan. Enggak apa-apa kalau gitu. Ya, itu tentang menjenguk orang sakit. Masya Allah, fadilahnya luar biasa. Dan ini merupakan hak sesama muslim kalau sakit dijenguk. Selanjutnya, doa babnya yang nomor ke-51. Doaul marid alladhi ya'isa min hayatih. Doa orang sakit yang tidak ada harapan untuk hidup. Jadi dia merasa kayaknya ini menuju kepada kematian. Atau bahkan mungkin dokter menvonis dia bakal mati. Tapi vonisnya dokter ya, bisa tepat, bisa tidak tepat. Ada sebuah cerita. Cerita ini disampaikan oleh orangnya langsung. Imam Masjid Quba, yaitu Fadilatul Syekh Saleh Al-Maghamisi.
yang banyak ceramah-ceramahnya di YouTube ya, bahasa Arab, sebagian diterjemahkan. Ketika itu beliau sakit jantung dan diputuskan harus dioperasi bypass, operasi besar. Setelah dioperasi, dibawa keluar, ya, dia masih belum sadar karena pengaruh bius. Nah, ketika dia sudah sadar, ternyata para dokter, para perawat itu menampakkan wajah bingung. Syekh Soleh melihat ini kok ada nggak wajar ya. Lalu tanya kepada mereka, ada apa? Mereka bilang ini ada yang nggak beres. Peralatan-peralatan ini nggak jalan sebagaimana mestinya. Jadi darah Anda masih belum berjalan normal, masih tersumbat. Lalu dokter perawat kumpul sampai 15 atau 14 orang, musyawarah semuanya, diputuskan dioperasi lagi. Syekh Saleh, Anda harus dioperasi lagi. Nah, bayangkan orang sakit digitukan seperti apa? Ya tentu down. Dia down dan dibawa ke kamar operasi. Di kamar operasi ada seorang perawat perempuan, melihat Syekh Saleh ini ya wajahnya seperti orang ya down lah, kecil hati. Walaupun beliau pasrah, tawakal ala Allah. Nah, kemudian perawat ini tidak tahu siapa yang dirawat. Enggak tahu kalau ini adalah imam Masjid Kuba, enggak tahu, enggak kenal. Cuman perawat ini hanya melihat ini pasiennya namanya Soleh gitu kan. Perawat ini melihat ini kok seperti orang ini lagi takut, nervous gitu ya. Lalu oleh perawatnya ditegur. Ya Soleh, ya rajul, salli ala nabi. Hei Soleh, hei orang, kamu sholawat aja kepada Nabi. Disuruh sholawat sama perawatnya. Syekh Soleh kaget Syekh Soleh, subhanallah. Ini tentu yang berbicara bukan orang ini. Ini ada yang menjadikan dia bicara. Ini orang ini ada yang menjadikan dia bicara. Ada yang memberikan ilham kepada perawat untuk bicara. Langsung Syekh Soleh membaca sholawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa yang terjadi? Dokter yang dari tadi itu ya wajahnya tampak seperti orang kebingungan, ya enggak cerah. Ternyata wajahnya berbinar-binar semua dokter itu. Berbinar-binar semua dokter. Lalu Syekh Soleh heran, apa yang terjadi? Kata dokter, "Hai Syekh Soleh, Anda tidak jadi dioperasi. Ternyata sekarang darah sudah lancar, sudah normal semuanya ini." Allahu Akbar. Ya inilah kebesaran Allah kan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Orang beriman enggak boleh putus asa, harus kita berhati besar. Kita punya kun fayakun. Ya, yang penting kita berusaha, berdoa, ikhlas, fokus kepada Allah. Insyaallah oleh Allah kita diberi pertolongan. Ya, atau mungkin juga saya dulu pernah cerita tentang Siti Hajar. Bagaimana Siti Hajar ini, istri Nabi Ibrahim, ketika diletakkan di Mekah, tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa, dengan bayi Ismail, ditinggal oleh suaminya, ditinggal pergi. Suaminya dipanggil, enggak berhenti, enggak noleh, enggak nengok. Ya Ibrahim, jalan aja terus Nabi Ibrahim. Lalu baru Siti Hajar mengatakan, Allahu amaraka bihada, apakah Allah yang menyuruh kamu dengan seperti ini? Baru Nabi Ibrahim berhenti menengoknya dan mengatakan, ya na'am, yang menyuruh Allah. Apa jawabannya Hajar? Jawabannya Hajar, idzan lan yudayyi'ana. Kalau yang nyuruh Allah, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Yakin, mantap. Lalu Nabi Ibrahim doa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram dan seterusnya. Ya, inilah yakin, mantap. Ya. Jadi itu tentang orang sakit yang putus asa dari kehidupan atau juga sering terjadi. Ada kejadian, ini kejadian diceritakan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syanqiti hafizahullah ta'ala, seorang ulama dari Madinah, dan kalau ceramah itu Masya Allah selalu menyentuh. Ada seorang peminum khamr, seorang pecandu narkoba yang sakit parah
datang ke dokter kemana-mana, check up semuanya, semua dokter menvonis, ya kamu nggak bisa sembuh, tinggal nunggu ajal saja. Karena pengaruh obatmu sudah menyeluruh ke seluruh tubuh. Pengaruh khomernya, pengaruh narkoba sudah merusak seluruh tubuh. Kamu tinggal nunggu mati saja. Semua dokter vonis seperti itu. Ya sudah, dia divonis begitu, langsung dia tobat kepada Allah. Nah, mau mati tobat aja sudah. Iya, tobat kepada Allah. Dan kemudian dia berangkat umroh. Berangkat umroh. Pada waktu itu kalau nggak salah beliau cerita bulan Ramadan. Orang ini dengan ikhlas, namanya orang mau mati ya, sudah mau apa lagi sudah pasrah aja, ikhlas, tobat sudah, kapok ya Allah. Ya sudah, ikhlas, tobat. Sudah selesai umroh semuanya, dia minum air zam-zam. Minum air zam-zam sebanyak-banyaknya, sekenyang-kenyangnya. Setelah itu dia merasakan perutnya seperti nggak enak, mual-mual, mau jalan perutnya. Lalu dia keluar masjid. Dan ternyata benar, mohon maaf, dia muntah. Muntahnya berwarna hitam legam. Dan setelah muntah itu dia merasakan kedamaian yang luar biasa. Tenang bukan main. Lalu dia masuk ke dalam masjid lagi, minum zam-zam lagi. Terasa perutnya mual-mual lagi. Keluar lagi, muntah lagi, hitam lagi. Tapi tidak sehitam yang pertama. Setelah itu dia merasakan tenang yang bukan main. Tenang dan badannya kok enak. Kok enak badan saya? Sudah setelah selesai umroh semuanya, dia pulang ke daerahnya, lalu dia periksa lagi, check up. Ternyata hasil check up benar-benar mencengangkan. Gak percaya dia. Dia sembuh total dari penyakitnya. Hilang. Padahal dokter vonisnya apa? Vonisnya mati. Subhanallah. Jadi boleh jadi kita dikatakan mau mati, ternyata umurnya masih panjang. Cerita model gini banyak sekali ya. Cerita seperti ini banyak sekali. Orang yang divonis mati ternyata malah sembuh dan hidup bertahun-tahun. Ada juga cerita. Ini diceritakan oleh Syekh Abdul Wahid Al-Maghribi. Beliau pernah datang ke Masjid An-Nur bersama dengan Syekh Abdul Wali Al-Arkani. Yang korek itu kan, yang punya kaset murattal, pernah datang ke An-Nur, Syekh Abdul Wali Al-Arkani jadi imam, Syekh Abdul Wahid Al-Maghribi ceramah, dan saya menerjemahkan. Di antaranya beliau berceramah tentang ya memuji-muji Allah, bersyukur kepada Allah. Lalu beliau membawakan satu cerita tentang seorang istri yang tertular virus HIV dari suaminya. Subhanallah ya. Jadi suaminya suka jajan, pulang bawa oleh-oleh. Oleh-olehnya virus HIV. Naudzubillah. Kasihan istrinya. Lalu sang istri, sebagaimana yang lainnya, divonis oleh dokter, nunggu mati. Gak bisa disembuhkan ini. Gak bisa disembuhkan. Akhirnya karena dokter sudah menvonis gak bisa sembuh, sang istri ini berusaha menghubungi para ulama. Lalu ada seorang ulama yang menasehatkan, kamu coba amalkan 3 perkara ini. Yang pertama-tama adalah kamu yang banyak memuji-muji Allah. Yang banyak memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa syukru. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban, dan seterusnya. Pokoknya yang banyak muji-muji Allah kamu. Yang kedua, kamu yang sering wudu. Jangan pernah tidak punya wudu. Wudu terus, batal wudu, batal wudu, batal wudu. Yang ketiga, kamu sedekah. Karena juga sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Walaupun sedekahnya tetap lillahi ta'ala loh ya. Lillahi ta'ala. Menyembuhkan penyakit bonusnya saja, bukan tujuan utama. Dipraktekkan oleh ibu ini, oleh istri ini, dan ternyata benar. Setelah sekian lama dia merasa badannya enak. Dia merasa badannya enak, check up lagi, ternyata virus HIV-nya sembuh total. Allahu Akbar. Jadi ya itulah, kita sebagai orang beriman gak boleh putus asa. Namun seandainya gak ada lagi harapan hidup, apa yang diucapkan? Yang diucapkan adalah Allahumma ufirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la.
Ya Allah, ampunilah diriku, rahmatilah aku, dan susulkanlah diriku bersama Ar-Rafiqul A'la. Yang dimaksud dengan Ar-Rafiqul A'la, ya, itu sebagaimana di dalam firman Allah surat An-Nisa 69. Ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Susulkanlah diriku bersama Ar-Rafiqul A'la, yaitu bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Atau juga ada yang menafsirkan Ar-Rafiqul A'la adalah jannah, masukkan aku ke dalam jannah. Ada juga yang mengatakan Ar-Rafiqul A'la, ya, adalah Allah Subhanahu wa taala. Pertemukan aku dengan Allah. Minta dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini, jadi orang yang sakit, yang mungkin arahnya menuju kepada kematian, walaupun kita enggak tahu mati apa enggak, tapi menurut perkiraan seperti itu, kita banyak membaca ini, Allahumma ghfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihima melalui jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu dulu aja. Ini masih ada beberapa doa lagi memerlukan syarah, ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol, silakan. Apakah doa untuk perlindungan anak bisa digunakan kepada teman atau saudara? Bisa. Bisa ya, untuk umum itu. Untuk diri kita sendiri juga bisa. Tadi belum kita bahas ya, redaksi kalau untuk diri sendiri. U'idu nafsi. U'idu nafsi bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Aku lindungkan diriku. Jadi boleh untuk orang lain. Bukan hanya untuk anak ya. Bagaimana dengan doa syafaqallah bagi orang yang sakit? Apakah ada riwayatnya Ustaz? Syafaqallah itu doa umum. Artinya semoga Allah menyembuhkan kamu. Rasulullah kadang mendoakan sahabat, Allahumma shfi fulan, Allahumma shfi fulan, Allahumma shfi, boleh. Jadi redaksinya macam-macam ya. Kalau syafaqallah redaksi yang singkat, syafaqallah. Kalau perempuan apa? Syafaqillah. Redaksi ini perlu, jangan dirubah-rubah. Kalau Ustadz, jazakallah, jangan jazakillah. Itu nanti Ustadz yang sholihah itu. Yaitu mirip dengan perusahaan yang melarang karyawannya berjilbab. Jadi ada perusahaan seperti itu. Karyawan nggak boleh berjilbab, dilarang. Kalau berjilbab dikeluarkan dari perusahaan. Ini perusahaan bagaimana ini? Karena di perusahaan itu yang dibolehkan berjilbab cuma karyawati. Ya, jadi redaksi itu perlu. Redaksi itu perlu sekali. Karena saya sering dapat SMS seperti itu. Jazakillah khair Ustaz. Ini Ustaz yang solihah ini akhirnya. Nah, maaf keluar dari tema. Bagaimana cara kita menyikapi kenaikan BBM? Nah, ini ada ceritanya juga. Ceritanya itu kemarin pagi pada sholat subuh saya ngambil mobil beli bensin. Kok harganya nggak seperti biasanya? Tapi saya nggak ngerti sudah, nggak ngerti, nggak suka apa namanya perhitungan ya. Pokoknya harganya kok nggak wajar gitu loh. Ternyata setelah pulang lihat di internet BBM naik 2000. Oh ya berarti itu apa namanya dampaknya ya nggak seperti biasanya. Terus apa sikap kita? Lah maunya antum apa sikapnya? Antum maunya apa sikapnya? Sikapnya maunya apa antum? Ya mau diapakan sudah naik kan? Lah antum mau apa sekarang sudah? Mau apa?
Apa negara mau dibakar semuanya? Ya tambah rusak negaranya. Ya sudah mau diapakan, ini musibah namanya. Musibah. Dan yang membuat BBM naik itu karena kita banyak dosa. Iya, harga naik melambung itu karena kita banyak dosa. Kalau kita nggak tobat, harga melambung terus. Kalau kita ingin harga turun, tobat. Nanti harganya turun insya Allah. Iya, itu solusi. Yang apa namanya? Yang menetapkan harga itu Allah. Al-Musa'ir wallah. Yang menetapkan harga itu Allah. Jadi kalau ada harga melambung, mahal, itu nggak usah cari kambing hitam. Ya, kita salahkan diri kita sendiri. Kita karena banyak dosa. Kalau kita nggak tobat melambung terus nanti mundak lagi nanti. Antum mau naik nggak BBM-nya? Nggak mau naik, tobat aja. Indonesia tobat semuanya, insya Allah BBM naik turun. Iya, itu solusi yang paling baik. Mau apa kita? Mau berontak, mau perang kayak di Suriah sana? Hancur semua negara ini. Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala pernah didatangi oleh seseorang yang melaporkan kedoliman dari penguasa Bani Umayyah. Dolim. Dan si pelapor ini maunya adalah mengajak Al-Hasanul Basri untuk memberontak. Bagaimana kalau kita keluarkan pedang saja, kita berontak? Apa kata Hasan Basri? Penguasa yang zalim itu adalah uqubah minallah. Adalah hukuman dari Allah. Penguasa yang zalim adalah hukuman dari Allah. Hukuman dari Allah jangan dilawan dengan pedang. Pedangmu kalah. Pedangmu kalah. Hukuman dari Allah itu solusinya adalah kita tobat kembali kepada Allah. Itu solusi. Mau apa ya? Mau melawan, mau demo, mau apa sih? Mau bakar ban. Iya, mau bikin macet jalan. Bukan solusi itu. Bukan solusi. Solusinya kita perbaiki diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walaupun hadits ini dhaif sanadnya, tapi maknanya sahih. Sanad dhaif, makna sahih. Kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana keadaanmu, seperti itulah pemimpinmu. Jangan bermimpi mendapat ratu adil. Karena memang enggak mungkin ada ratu adil. Ya, jangan bermimpi mendapat pemimpin yang adil, pemimpin yang baik. Kalau kita rakyat masih belum menjadi orang baik. Karena pemimpin adalah cermin masyarakat. Jadi itu. Jadi kita jangan hanya nyalahkan yang di atas saja. Kita salahkan diri kita. Ini karena dosa kita banyak. Kita harus tobat kepada Allah. Seperti itu. Nah, ini ribut BBM, ribut apa namanya? Facebook ribut BBM. WhatsApp ribut BBM. Terus hasilnya apa terus? Hasilnya apa? Ada hasilnya enggak? Ada hasilnya enggak ribut kita itu? Ada. Cuman buang-buang apa namanya? Ya untuk wiritan ya. Kan gini ya, wiritan terus. Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badar itu punya nasihat yang sangat bagus. Cuman bahasa Arab ya. Itu saya ada di WhatsApp. Tentang musibah zaman ini yang terbesar adalah ini adanya HP ini. Karena disalahgunakan sehingga orang itu sibuk dengan HP, di masjid pun, i'tikaf pun. I'tikaf bukan hatinya menghadap Allah, tapi i'tikaf hatinya menghadap ke handphone. Jadi bukan wal 'akifina lillah, tapi wal 'akifina lil handphone. I'tikaf terus gini, wiritan terus. Ya. Bahkan sholat pun masih terasa ini. Ini ada BBM yang masuk. Jadi sholatnya itu fokusnya ke situ. Sehingga begitu salam langsung. Nah, langsung gini-gini. Musibah. Jadi begitu ya. Jadi kita kalau mau berbuat apa-apa dipikir dulu. Kita pertimbangkan maslahat dan madharat. Apa kita mau jadi kayak Suriah gitu? Na'udzubillah. Hancur semuanya. Mudah-mudahan aja Indonesia dijaga oleh Allah. Kita doakan pemimpin kita. Mau apa kita doakan. Kita doakan. Siapapun kita doakan. Mudah-mudahan Allah diberi hidayah. Doa ini ada kekuatan. Bayangkan, misalnya enggak banyak-banyak, 1 juta orang saja yang doa dengan ikhlas. Penduduk Indonesia ini berapa ratus juta?
Berapa? 250 juta. Enggak banyak-banyak, 1 juta orang aja. Nanti malam bangun, berdoa kepada Allah yang ikhlas. Mudah-mudahan pemimpin negeri ini diberi hidayah oleh Allah. Dibimbing oleh Allah. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kawan-kawan dekat yang baik, yang mengarahkannya menuju taat kepada Allah, yang mau mengamalkan hukum Allah. Doa. Nah, kita pernah enggak doa? Kita pernah tidak doa menyebut nama Indonesia? Pernah enggak kita? Mungkin kita barangkali enggak pernah mendoakan Indonesia, enggak pernah. Lah gitu kok mau Indonesia baik. Mendoakan Indonesia enggak pernah. Perlu kita doa menyebut nama. Di samping semua negara di dunia, mendoakan Indonesia perlu. Mendoakan kota Malang juga perlu. Jangan pelit-pelit dalam doa. Jadi itu. Jadi BBM marah, BBM naik, ya. Itu mau diapakan terus? Mau apa? Ya kita mau apa terus? Mau perang terus? Perang apa? Atau mau punya panah? Ya, panah ini aja. Nah, ini F-16. Habis antum. Sak pabrik panahnya habis. Seperti itu. Ya, wallahu alam. Sudah masuk Isya kan? Iya, sudah atau belum? Kalau sudah saya kira cukup, semoga bermanfaat, semoga Allah menjadikan kita istiqomah dan umur kita ditutup dengan husnul khotimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.